Hai, kembali lagi di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia bersama Kak Tata. Kali ini kita akan belajar mengenai bangun datar. Nah, siapa nih sahabat Ginaci yang masih suka bingung masalah materi bangun datar? Sekarang kita akan coba ulas, materi bangun datar di kelas 4 ini. Untuk sahabat Ginaci yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang juga supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Nah, kali ini Kak Tata akan membahas mengenai ciri-ciri dari bangun datar terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi yang lain, kita bahas mengenai ciri dari bangun datar itu sendiri. Nah, di sini Kak Tata udah ada nih beberapa gambar dari bangun datar. Ada segitiga, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6 ya. Kita bisa lihat di sini gambar-gambarnya. Nah, yang pertama kita lihat dari segitiga terlebih dahulu. Kita lihat dari bentuk gambarnya. Segitiga itu seperti ini sahabat Ginaci. Nah, untuk jumlah sisinya kita bisa lihat sisinya ada berapa. Sisinya yaitu garisnya ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3. Maka segitiga itu memiliki 3 sisi. Kemudian untuk sudutnya kita bisa lihat sudutnya 1, 2, 3. Sehingga segitiga itu memiliki 3 sudut. Next, kita ke gambar segi 4. Nah, segi 4 kira-kira ada berapa sisi ya? Kalau segi 4 kita lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 sisi. Kemudian untuk sudutnya juga sama, ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk segi 5 itu bentuknya seperti ini ya sahabat Ginaci, segi 5. Kita bisa lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Dan sudutnya pun juga sama, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk bangun yang terakhir adalah bangun segi 6. Seperti ini, segi 6. Nah, segi 6 itu juga memiliki sisi, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sudutnya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6. Nah, seperti itu sahabat Ginaci untuk ciri dari bangun segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Sahabat Ginaci, sekarang kita akan membahas mengenai bangun datar segi banyak beraturan. Nah, dari contoh bangun-bangun yang sudah Kak Tata sebutkan tadi, ini kita bisa lihat ini merupakan bentuk bangun yang beraturan. Kenapa? Cirinya adalah ada 4. Besar sudut-sudutnya itu sama besar. Sudutnya itu sama besar. Kemudian yang kedua adalah panjang sisinya itu sama. Panjang sisinya itu sama. Kemudian yang ketiga, dari bangun yang beraturan itu memiliki simetri lipat, itu jumlahnya sama juga. Nah, dan yang terakhir itu ada simetri putar. Simetri putarnya pun juga sama. Sehingga segi bangun segi banyak beraturan itu yang pertama jumlah sudutnya sama, kemudian jumlah sisinya sama, simetri lipatnya juga, dan simetri putarnya pun juga sama. Dan contoh gambarnya itu seperti ini, contoh bentuk bangun yang beraturan. Nah, kemudian yang kedua adalah bangun segi banyak yang tidak beraturan. Nah, gambarnya seperti ini nih, yang tidak beraturan. Nah, dia juga ada 4 ciri. Nah, yang pertama itu sudutnya tidak sama satu sama lain. Kemudian sisinya juga tidak sama satu sama lain. Kemudian yang ketiga, simetri lipatnya juga tidak sama dengan besar sudutnya. Yang keempat, itu simetri putarnya pun juga tidak sama ya sahabat Ginaci ya. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti ini, itu merupakan contoh dari segi banyak yang tidak beraturan.
Nah, sahabat Genaci, itu tadi dari ciri bangun datar ya, sahabat Genaci. Nah, sekarang kita masuk di keliling dan luas bangun datar. Nah, sebelum kalian mengetahui dan bagaimana cara menghitungnya, nah di sini Kak Tata akan mengenalkan dulu nih. Gambar di samping ini merupakan gambar yang sudah Kak Tata persiapkan untuk sahabat Genaci. Bangun dan keliling serta luasnya. Jadi contohnya ini nih, ada bangun segitiga. Nah, kelilingnya itu apa dan luasnya itu apa, rumusnya itu sudah Kak Tata sediakan di sini ya, bisa dilihat sahabat Genaci. Oke, untuk keliling dari segitiga itu adalah A ditambah B ditambah C. Kemudian untuk luas dari segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian untuk bangun berikutnya adalah persegi. Nah, keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi. 4 dikali sisi. Nah, untuk luasnya adalah sisi dikali sisi. Nah, untuk persegi seperti itu ya sahabat Genaci. Nah, sekarang kita ke bentuk berikutnya yaitu ada lingkaran. Nah, lingkaran. Siapa nih yang udah tahu keliling dari lingkaran? Untuk keliling dari lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali r. Oke, 2 dikali pi dikali r. Kemudian untuk luas dari lingkaran adalah pi dikali r atau pi kali r kuadrat. Nah, untuk bangun berikutnya adalah jajar genjang. Nah, bisa dilihat nih bentuknya seperti ini sahabat Genaci. Untuk kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Oke, tinggal ditambah. Kemudian untuk luasnya adalah alas dikali tinggi. Untuk menghitung luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kemudian untuk bangun yang terakhir adalah persegi panjang. Untuk keliling persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. 2 dikali P tambah L. Untuk luasnya yaitu P dikali L atau panjang kali lebar. Nah, seperti itu untuk menghitung keliling dan luas ya sahabat Genaci. Nah, sahabat Genaci, sekarang kita beralih ke materi komposisi dan dekomposisi bangun datar. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi dan dekomposisi dari bangun datar itu? Nah, untuk komposisi yaitu menyusun bangun datar tersebut, komponen bangun datar tersebut. Nah, kalau dekomposisi itu mengurai bentuk dari bangun datar tersebut. Contohnya gambarnya seperti ini. Nah, dari awal mulanya segi 4 itu ya, bagaimana sih cara bentuk segi 4 ini atau persegi ini? Nah, itu bisa kita mulai dari komposisi terlebih dahulu. Dari komposisi terlebih dahulu ya, komponennya kita bisa bentuk nih dari bentuk-bentuk yang sudah disediakan ya. Contohnya juga bisa menggunakan puzzle itu ya. Kita bisa bentuk nih dari potongan-potongan gambar ini menjadi persegi atau segi 4. Nah, itu merupakan komposisi. Nah, kalau dekomposisi, kalau udah jadi nih segi 4-nya, nah kita urai lagi atau kita kembalikan lagi bentuk-bentuknya. Nah, itu merupakan komposisi dan dekomposisi. Nah, untuk yang terakhir sekarang ada contoh gambar nih. Kata ada contoh gambar rumah. Nah, dari gambar rumah ini coba sahabat Genaci sebutkan apa saja bangun datar yang dapat membentuk gambar rumah ini. Coba disebutkan ada berapa dan apa saja bentuknya ya. Oke, ditulis di kolom komentar. Kak Tata tunggu jawaban dari sahabat Genaci. Nah, itu tadi sahabat Genaci materi mengenai bangun datar yang sudah Kak Tata jelaskan. Untuk sahabat Genaci yang ada request materi bisa tulis di kolom komentar juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye.